Kambing tak mau mandi. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kambing bernama Kombi. Kombi itu lucu. Bulunya keriting, tapi bau sekali. Karena ia tidak pernah mau mandi. Setiap pagi, Bu Tani selalu mencoba. Kombi, ayo mandi dulu. Tapi Kombi selalu menjawab, gak mau, air itu dingin. Sabun juga licin. Dan aku takut dingin. Bu Tani sampai pusing 7 keliling. Suatu hari, karena saking baunya, semua hewan di kandang pindah menjauh. Ayam-ayam minggir, sapi tutup hidung. Bahkan, bebek kabur sambil ketakutan. Kombi pun kesepian. Ia mencoba mendekat ke teman-temannya. Tapi mereka buru-buru pergi. Mereka lari sambil teriak. Kombi, kamu bau sekali. Kombi jadi sedih. Ia menatap genangan air yang ada di sawah. Di sana, ia melihat bayangannya sendiri. Dengan lalat menari-nari di atas kepalanya. Mungkin aku memang harus mandi. Esoknya, Bu Tani terkejut karena melihat Kombi sudah berendam di ember besar. Ia penuh busa dan gelembung. Aku sudah wangi sekarang. Lihat, gelembungnya lucu. Dan benar saja, semua hewan mendekat kembali. Bahkan ayam sampai salah mengira. Kombi jadi domba karena saking bersihnya. Sejak saat itu, Kombi mandi setiap hari dengan satu syarat. Mandinya harus pakai bebek mainan. Kepiting jalan mundur. Di dasar laut berpasir putih, hiduplah seekor kepiting kecil bernama Koko. Koko punya kebiasaan unik, yaitu ia selalu jalan mundur. Kadang, tingkah Koko membuat semua tertawa. Pernah satu kali, ia ingin membeli rumput laut. Penjualnya bertanya, "Mau kemana, Koko?" Koko menjawab, "Mau ke rumahku." Tapi karena jalannya mundur, bukannya pulang, ia malah nyasar ke rumah gurita. Suatu hari diumumkan lomba renang cepat di laut. Semua hewan antusias. Ikan pari, cumi-cumi, bahkan penyu ikut serta. Koko pun ikut mendaftar. Saat peluit berbunyi, semua melesat ke depan. Tentu saja, Koko meluncur mundur. Koko malah makin jauh dari garis finish. Penonton pun tertawa. Tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul arus deras yang berbahaya. Semua peserta yang berenang ke depan tidak sadar dan tertabrak arus. Hanya Koko yang melihatnya lebih dulu. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Berhenti! Ada arus di depan. Ayo, lewat jalur kanan, cepat!" Berkat peringatan Koko, semua peserta bisa menghindar. Lomba pun dibatalkan. Dan semua hewan laut selamat. Teman-temannya bersorak gembira. Koko memang pahlawan. Meskipun jalannya mundur,
Justru itu yang membuatnya bisa melihat bahaya lebih dulu. Koko tersenyum malu. Lihat kan, jalan mundur juga punya manfaat. Semut mau jadi gajah. Di bawah batu besar tinggal seekor semut mungil bernama Sasa. Walaupun kecil, Sasa punya mimpi besar. Ia ingin jadi gajah. Teman-temannya bingung. Sasa, kamu tuh semut, kecil, rajin, dan bisa masuk celah sempit. Enak dong. Tapi Sasa ngotot. Aku capek selalu diinjak. Aku mau jadi besar, punya belalai, dan bisa nyemprot air dari hidung. Lalu Sasa mulai latihan. Ia tempel pisang ke wajahnya, pakai selotip. Pura-pura jadi belalai. Lalu ia gulung daun jadi telinga besar. Dan setiap lihat genangan air, dia teriak, "Aku adalah gajah. Ayo semprot." Lalu dia tercebur dan tenggelam. Teman-temannya cuma bisa geleng-geleng. Suatu hari, Sasa mendengar kabar ada gajah sungguhan sedang lewat hutan. Ini adalah kesempatan. Aku harus belajar langsung. Sasa naik daun terbang, mendarat di kepala si gajah. Ia pun teriak, "Hai gajah, aku mau magang jadi kamu nih. Gimana caranya sih jadi besar?" Gajah menjawab, "Wah, kamu kecil-kecil begini sudah hebat loh. Kamu bisa angkat remah kue 5 kali lipat dari berat badanmu. Sedangkan aku angkat piring aja males." Sasa kaget. "Masa sih?" Gajah lanjut berkata, "Kamu bisa masuk ke lubang kecil, kerja bareng teman-teman, dan gak butuh mandi lumpur setiap hari. Enak kan?" Sasa pun berpikir dan akhirnya ia tersenyum. Iya juga sih, jadi semut tuh ternyata keren. Sejak itu, Sasa gak pengen jadi gajah lagi. Tapi dia tetap suka pakai daun jadi telinga kalau mau joget-joget di hari Minggu. Semut boleh kecil, tapi mimpi boleh sebesar kuping gajah.